Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Insan Ajat Miko ingin mengajarkan kepada kalian, saudara-saudara semua, mahasiswa Universitas Yumatik Indonesia mengenai teknik pendingin. Mohon maaf sebelumnya karena persiapan materinya kurang sempurna ya, karena faktor kondisi saya kurang sehat habis kecelakaan. Maka saya langsung saja ke hal-hal yang utama dulu. Salah satu contoh daripada mesin pendingin adalah kulkas. Yang lain misalkan AC dan sistem pendingin yang ada di mal-mal, dalam cakupan yang besar. Kita belajar dari yang sederhana dulu adalah kulkas ya. Nah, di sini komponen utama dari kulkas yang pertama adalah kompresor. Ini adalah kompresor yang bentuknya seperti bola. Saudara harus bisa membedakan antara kompresor dengan pompa. Kalau pompa digunakan untuk zat yang tidak bisa dikompres, uncompressible fluid. Contohnya air, pompa minyak. Sedangkan untuk zat-zat yang mampu dikompres, compressible fluid, maka disebut kompresor. Misalkan udara. Udara menggunakan kompresor. Maka kalau misalkan, Bang, ini ban saya bocor, tolong dikompres. Benar. Tapi kalau Bang, ban saya bocor, tolong dipompa, itu salah. Karena alatnya digunakan juga kompresor, ya, bukan pompa. Ya. Misalkan mau ke pompa bensin, nah itu benar karena bensinnya itu dipompa pakai pump, ada pumpnya gitu ya. Ini adalah kompresor. Prinsip kerja kompresor itu hampir sama dengan prinsip kerja daripada pompa ya, pompa air ya. Pompa air itu menghisap air dan kemudian mengeluarkannya dan bisa melakukan sebuah sirkulasi. Ya, sama juga misalkan pada pendingin pada sepeda motor atau mobil itu radiator. Nah, bagiannya adalah pompa. Fluida pendinginnya dipompa menuju ke saluran-saluran yang ada di dalam mesin, kemudian masuk dan diputar. Nah, dalam rangka untuk mengambil panas. Nah, itu adalah pompa. Nah, di sini zat yang disirkulasikan disebut refrigeran. Kalau alatnya namanya pendinginnya refrigerator. Refrigeran itu zat yang dipakai untuk mendingin. Biasanya misalkan FC12, F-nya itu Veron. Veron itu ada banyak Veron, tapi di sana Veron 12 pakai Veron. Nah, pakai freon. Freon di sini dimasukkan inputnya lewat sini nih. Nah, ini sudah dilas. Nah, inputnya lewat sini. Sudah ditutup. Di sini ya. Masukkan. Jadi ketika ini masih kosong, ya, sebelum diisi divakum dulu. Vakum ini diambil semua zat yang ada di situ sehingga tekanannya menjadi 0 Pascal. Vakum, tidak ada udaranya. Setelah itu kemudian langsung dimasukkan refrigeran ke sini. Nah, refrigerannya dimasukkan, dipompa. Nah, maka alat untuk servis itu ada pompanya supaya refrigerannya bisa masuk ke dalam alat dan kemudian masuk ke bagian-bagian semuanya, tidak masuk secara alamiah ya, secara proses difusi, tapi secara dipaksa oleh pompa biar lebih kuat dan cepat ya. Setelah masuk penuh, nah kemudian ada alat ukurnya ya kan, sudah penuh apa belum. Nah, sampai berapa volume gas
freon yang harus masuk ke dalam kompresor ini. Ada alat ukurnya, tekanannya bisa ketahuan. Nah, sudah ada sekian meter kubik atau sekian sentimeter kubik atau sekian liter ya masuk. Kalau sudah penuh ditutup pakai tang dulu ya, tang krek, langsung dilas supaya nggak ada yang keluar gasnya. Kalau sudah kemudian colokin colokin kabelnya. Kabel ini lewat kabel ini ya, kabelnya masukin arus sehingga kompresor ini nanti akan berputar dalamannya. Jadi kompresor ini ada motornya adalah tipe motor rotari ya. Ada reciprocating, ini motor rotari ya, hampir sama dengan pompa itu rotari ya. Ini rotari. Nah, sistem bisa merotari, bisa juga bukan rotari. Yang penting motor ya. Motornya digerakkan menggunakan listrik. Motor menggerakkan kompresor ya. Di dalamnya berarti ini satu komponen, komplek. Ada motor, ada kompresornya ya. Ada kompresornya. Nah, kemudian masuk lewat saluran keluar ya. Lewat saluran keluar. Ini saluran keluar yang kecil. Keluar. Nah, terus ini masuk. Nah, dari saluran kecil masuk ke atas. Nanti di atas kalau dibuka ini akan ada di sini nanti akan ada begini ya. Saluran pipa yang berkelok-kelok. Tujuannya apa? Adalah supaya proses pemanasannya itu kuat ya. Jadi pertama melalui pipa-pipa kecil yang berkelok-kelok sehingga ketika itu udaranya ditekan. Setelah ditekan kemudian keluar lewat pipa yang besar. Nah, setelah keluar lewat pipa yang besar, kemudian menjadi drop. Setelah drop sehingga suhunya turun. Kayak kalau misalkan pipa yang besar. Kayak misalkan kalau kalian dalam ruangan yang sempit, banyak orang kemudian berjubel-jubel, tiba-tiba ada ruangan yang besar, maka menjadi dingin. Sama ketika ada jalan yang sempit ya, orangnya banyak, kemudian tiba-tiba ada jalan yang besar, maka terjadi drop, penurunan suhu sehingga menjadi lega, fresh. Nah, begitu juga udara, ketika udara ini melewat saluran pipa yang kecil berkelok-kelok sehingga suhunya menjadi panas tinggi ya, maka pada bagian kulkas yang masih bagus, suhu bagian luar itu hangat, bukan dingin, hangat. Kalau dipegang hangat, atau bisa di depan, bisa di kanan kiri. Kalau dipegang hangat karena udaranya dikompres, ditekan. Nah, selanjutnya ketika masuk di dalam ada freezernya, maka melewati pipa yang besar sehingga ngedrop, terjadi penurunan kalornya turun, yang tadinya panas menjadi dingin. Nah, itu juga sesuai dengan formula dalam ilmu konversi energi, bahwa laju aliran panas itu sebanding dengan luas penampangnya
sebanding dengan perbedaan suhunya dan berbanding terbalik dengan ketebalannya. Jadi kalau pipanya lebar, maka maka energi panas yang lewat ke dinding pipa juga menjadi banyak sehingga menjadi ngedrop turun. Nah, masuk di situ di dalamnya akan turun. Nah, setelah turun masuk di dalam freezer sana di dalam ya, masuk ke dalam freezer yang ada di dalam berupa pipa-pipa besar yang ada di dalam kanan kiri freezer yang ditutup sama cover. Kemudian keluar lagi. Nah, keluar lagi secara cepat masuk ke dalam kompresor. Nah, kemudian setelah masuk ke kompresor, nanti masuk ke pipa-pipa tertentu ya, masuk ke dalam pipa yang ada di sini masuk. Nah, kemudian di sini dikompres lagi, diputar, dikompres, tekan lagi masuk. Nah, sehingga ada sirkulasi. Itu adalah garis besar daripada teknik pendingin. Nah, sekarang mengapa yang misalkan yang dipilih kok gas freon misalkan, enggak gas yang lain? Ini berhubungan dengan kemampuan freon dalam menyerap energi panas yang ada di dalamnya. Ya, zatnya memiliki kemampuan menyerap panas dengan baik. Itu salah satu keunggulan daripada gas freon. Selanjutnya berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang nanti perlu kalian kaji dalam mesin pendingin. Yang pertama, kalian harus kaji mesin pendingin yang sederhana yang ada di rumah kalian adalah kulkas. Kalian perlu baca apa maksud daripada rangkaian yang ada pada bodi ini. Nah, di sini ada refrigerator. Ini rangkaian pendingin. Power source, sumber dayanya 20 volt dengan frekuensi 50 Hz. Frekuensi 50 Hz ini frekuensi standar. Di Indonesia PLN itu 50 Hz, 50 atau 60 Hz. Kemudian refrigerannya R134A. Refrigerannya berarti zat pengisinya. Oh, di sini bukan Fe ya, ini R. Ini refrigerannya yang ori di sini yang asli ini R134A. Zat pengisinya. Nah, kemudian wattnya nggak diisi. Selanjutnya ini adalah rangkaiannya. Ini adalah gambar kompresor ya. Kompresor, kemudian di sini ada kompresor, ada input ya, kabelnya. Kemudian di sini ada motor protektor. Ada motor protektor. Misalkan kalau terjadi konsleting, terjadi arus pendek. Kemudian itu supaya motornya tidak cepat rusak. Nah, di sini ada relaynya ya. Ada faktor relay untuk memutus dan menghubungkan arus. Karena motor bergerak terus kan lama-lama panas. Kompresor lama-lama panas.
Kalau panasnya terlalu tinggi, overheat, akibatnya motor cepat rusak. Maka relay di sini akan mengaturnya secara otomatis berdasarkan pada kerja yang sudah dilakukan oleh kompresor. Bagaimana supaya kompresornya awet ya? Karena kompresor itu kan mahal. Nah, ini bagaimana supaya kompresornya awet bisa bekerja terus-menerus. Ya, ini ya. Nah, kemudian di sini ada termostat ya. Termostat di sini alat untuk pengatur suhu. Termostat ini bisa terbuat daripada bimetal. Alat pengatur suhu termostat ini cara kerjanya berbagai macam. Ada yang bekerja berdasarkan pemuaian logam, ada yang berdasarkan pada peningkatan hambatan listrik. Kalau hambatan listriknya meningkat, kalau suhunya meningkat, maka hambatan listriknya akan naik. Sehingga arus yang mengalir akan berkurang. Sehingga nanti bisa menjadi off. Ya, kemudian ketika turun, ketika suhunya menjadi dingin, nah, kemudian hambatan listriknya akan turun juga. Kemudian lampu menyala. Jadi sistemnya akan menyala di sini. Nah, misalkan termostat buat yang ada di dalam. Di dalam itu kan tidak boleh terlalu dingin, juga tidak boleh terlalu panas. Ada bagian yang harus dingin banget. Nah, ruang pendingin. Atau biasa disebut bagian freezernya. Ada yang bagiannya jangan terlalu dingin. Nah, maka di situ dipasang termostat. Ada yang bagian yang harus selalu dingin, ada yang bagian yang tidak perlu dingin. Bagian yang dingin misalkan untuk pembuatan es dan sebagainya. Bagian yang tidak terlalu dingin buat untuk sayuran. Nah, maka dipasang termostat itu supaya suhunya tidak sangat dingin. Wah ya, tidak sangat dingin. Udah. Selanjutnya ini ada lampu ya. Lampu ini sebagai indikator yang ada di dalam. Ada lem, ada switch ya, dan seterusnya. Nah, ini harus bisa kamu baca, kamu pahami maksudnya bagaimana. Nah, sehingga nanti kalau ada kerusakan yang tidak begitu parah, nah bisa kalian perbaiki. Ya, berbicara masalah kerusakan pada kulkas, ada kerusakan yang fatal, ada kerusakan yang tidak fatal. Kerusakannya fatal itu kerusakannya berhubungan dengan kompresor nih. Kompresor kan harus dikasih minyak pelumas, ada pelumasnya nih ya. Ada sistem pelumasnya. Panas ya. Maka kalau kompresornya sudah rusak karena sudah lama, maka harus diganti. Nah, ini yang mahal. Kemudian kerusakan pada tabung pipa yang ada di bagian dalam yang tidak bisa terdeteksi, pipanya bocor. Bisa juga pipanya bocor ya. Karena faktor waktu yang lama atau faktor kondisi tertentu ya menjadi bocor. Kerusakannya fatal. Kalau kabel-kabel seperti ini ya dimakan tikus semua nggak fatal ya, cuma tinggal disambung. Tapi kalau ada kebocoran pipa, ini yang susah terdeteksi bagian dalam, ini susah karena kan harus disambung ya. Ini juga memerlukan susah karena kan nyambung juga harus rapat bener, susah kan. Nah, itu salah satu kerusakan fatal. Nah, saya kira cukup itu aja dulu ya yang harus kalian pahami. Mohon maaf nih karena suatu kondisi persiapannya belum maksimal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.